Sementara dari Audinya masih belum berubah. Versik dengan go away. Versik tertinggal sendiri langsung dibanting begitu saja. Hais Amor. Go away-nya udah hilang untuk impact ya. Tapi Kars tetap berada di area tersebut. Swelon untuk bertemu. Banana mencoba bisa mendapatkan lagi pergerakan dari Hais Amor. Tapi sekarang DPS yang begitu menyakitkan. Banana berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Monster jungle-nya yang diambil. Dan tidak ada yang tumbang lewat tim fight barusan. RRQ pressure yang diberikan tidak henti-henti. Turret pun bisa didapatkan. RRQ dong pakai Cecilion di bawah perang, Pak. Cuman RRQ. Tapi satu, RRQ rugi tadi. 4 lawan 5. Mereka gak mendapatkan apapun juga karena Vincent ada di top lane untuk membongkar pertahanan di sana. Wih, nyaris dapat inner turret loh itu. Yap, nyaris banget. Menjadi sebuah kerugian seperti apa yang udah disebutkan oleh Om Wawa. Masalahnya goldnya juga nggak terlalu jauh. Pertarungan tadi nggak ada korban loh. Itu catatannya ya, tidak ada korban. 5 lawan 4 loh. 5 lawan 4 cut dan bahkan ya masih bisa survive. Vincentnya bebas di bagian top lane-nya. Tapi kita belum lihat untuk tim fight 5 melawan 5. Apakah memang lebih chaotic nanti? Versiknya hadir, ada efek stun tapi go away dikeluarkan. Akankah mereka bertahan karena Versiknya masih belum menyerang. Versiknya masih berusaha untuk bisa mengantarkan basic damage yang begitu menyakitkan. Tapi Asamar berusaha untuk bisa pergi dari area tersebut. Menghilangkan sudah Audi. Damage-nya belum begitu terasa. Vincent hadir untuk bisa memberikan sebuah backup. Tapi langsung dilompat begitu saja. Ada Sang Winbao gak kena ke arah manapun. Banana masih putar-putar. Tapi Versik dengan NP setebal itu susah banget untuk ditumbangkan. Sustain banget dan Vincent hampir saja bisa ditumbangkan. Masih bisa lari untungnya dikejar kan? Gak bisa. Langsung memeruk inner turret. Masalah sekarang juga untuk Swallow yang paling efektif. Dia mau copy apa? Iya. Swallow dari tadi kita lihat dia ngambilnya punya Cecilia. Jadi ada bad impact yang diambil ya. Ya ada bad miss juga yang bisa dihasilkan gitu ya. Iya betul. Oke, dan sekarang Lordnya menjadi milik. Hey, Tyrant range-nya hanya angin yang ia peluk. Tapi Kars berusaha untuk bisa pergi. Kars apakah bisa selamatkan sedikit lebih tersisa? Gak bisa. Karsnya pun berhasil dihilangkan. Lord didapatkan oleh RRQ dan zoning out yang baik bisa dapetin 1 kill. 4 member dari Rebellion. Defense dengan Lord yang pertama, inner turret udah gak ada aman lagi. Iya, dan gamepack by Grab kita di mana Versik 6 game di MPL di season yang ke-12, 5 kali Baxia sekarang. Jadi win rate-nya itu masih 100%. Wow, apakah penggunaan ke-6 ini akan menjadi 100% atau akan turun? Oke. Apakah 5 kali? Ini kelima seharusnya. Kelima, ini yang kelima Ini ya yang kelima ya. Oke, di bawah Banana. Beserta dengan Versik. Wow. Ini inner turret yang bakal emang diincar duluan. Lordnya masih bisa disecure, bakal emang diincar duluan. Lordnya masih bisa disecure, paling nggak inner turret bottom lane masih aman. Nah midnya ini nih, kayaknya udah nggak bisa defense lagi. Atau kalau mereka mau maju itu maksa banget. Karena RRQ udah pegang semua zona. Betul. Dan lihat bagaimana level dari Vincent juga ini masih ada di atas dari Versik. Ya. Ini kalau bisa dibilang Rebellion antara kejebak dengan enggak nih penggunaan Valentina yang mereka ambil. Karena bingung mau copy yang mana. Iya. Jadinya kan nggak optimal, nggak ada potensi yang benar-benar bisa dikeluarkan dari Valentina. Hanya efek taripan aja dan itu pun semua semi range, semi melee malah. Iya, makanya dari KDA-nya juga nggak terlalu baik sebenarnya untuk Valentina yang notabene adalah strong lane. Lawannya Cecil loh. Yes. Cecil yang memang agak scaling gitu kan. Dia butuh stack di awal. Dan sekarang 11 menit game yang berjalan. Ini kill-nya cukup dikit ya. Jadi memang mereka berdua tuh memang disiplin banget. Jadi kalau memang nggak ada poin ya udah nggak usah ada kill sekalian. Oke. Dan ya kalau kita bicara soal Cecilnya sendiri ini menarik sih buat Cecilnya. Karena ini kan pakainya basic common emblem tadi. Bisa nge-spam. Terus bawahnya juga jelas pure red yang dibawa. Buset dan Naomi berhasil lagi mendapatkan taruhan tapi ternyata mendapatkan gangguan Kars. Harus mundur. Begitu banyak SP yang tergerus. Vincent berhasil kabur ke bagian belakang tapi tetaplah kembali langsung dibanting begitu saja. Versik terkurus sendiri. Hanya saja dia masih memiliki begitu banyak SP yang masuk. Walaupun damage yang masuk ke dalam tubuhnya tidak begitu terasa. Tertaise poison langsung dikeluarkan pula. Ya dia unggul juga dari segi level 14. Bukan level yang susah juga. Masalahnya Baxiannya gak tumbang sama sekali. Turtle Poisons-nya bagus banget. Dia ke depan dan ngasih efeknya ke semua member dari Rebellion. Yap. Dan lihat bagaimana dari RRQ dari poin kill-nya gak terlalu besar kalau kita lihat. Tapi dari gold gap-nya yang terjadi sekarang ada 5.000 gold yang sudah menjadi selisih. Dan ini menjadi tugas berat untuk Rebellion karena kalau mereka mau split, mereka harus berhadapan mungkin dengan hero yang tebal. Dan mereka harus bisa mencari cara untuk bisa menumbangkan hero-hero semacam dari Banana atau bahkan dengan Versik ya. Karena Clay lambat laun, semakin late game juga. Ini semakin solid damage-nya dia. Betul. Scalingannya udah mulai terasa, udah punya item, udah punya stack. Nah ini ketika memang stacknya udah cukup, bahaya buat para frontlinernya nih. Kayak mungkin Vincent nanti yang dia akan maju ke depan. Dia bukan frontliner tapi dia bisa maju ke depan. Nah itu sekali kena bad impact. Kalau memang kalkulasi damage-nya salah,
Wah itu bisa langsung tumbang juga. Yap, dan Naomi Oh, dia tahu. akan pergi Dia karena tahu. pada Vincentnya. Masih ada Tonros dan selamatlah sudah untuk menggocek Tyrant Revenge yang dikeluarkan oleh Naomi. Banana dari belakang dia coba untuk flanking. Dia nggak punya damage yang sakit banget. Damage-nya mengandalkan Clay dan juga Skylar. Tapi dia bisa ngebuka vision dengan sangat baik. Yap, sementara itu coba lihat Naomi dan langsung dibanting begitu saja. Naomi harus segera dihilangkan karena satu sisi begitu beredar. Naomi masih berhasil selamat. Kars berusaha untuk kabur tapi Skylar. Reda rapati. Skylar berhasil menghilangkan Kars dengan begitu saja. Perfect zoning yang dilakukan Banana bisa ngasih space untuk RRQ megang Lord yang kali ini. Bagus banget sebenarnya dia zoning biar nggak ada damage guild yang masuk ke arah RRQ. Yap. Dan lihat bagaimana Clay, dia sustain banget mana poolnya dengan life drain yang dipakai juga. Sementara untuk sekarang mereka langsung fokus untuk bisa memberikan serangan lagi. Serangan terus-terusan karena Rebellion Zion. Nih virus passion dikeluarkan. Hais, sakit banget Clay, levelnya jauh lebih tinggi. Wow, satu base turret hilang di arah mid sebelum Lordnya muncul. Ya, kerugian besar banget tadi. Apalagi mereka harus tumbang beberapa pemain dan ini untuk Thailand kita. Dari Clay yang tadi Om mau bahas adalah dia pakainya adalah basic common. Oke lah kita tahu basic common, tapi apa yang aneh di sini adalah dia pakai life drain. Jadi setiap kali hit ke minion, entah itu dapetin kill atau bahkan dengan assist, ada pemulihan untuk HP 3% dan 1,5% untuk MP. Ya plus lagi dari Impure Edge. Ada Impure Edge. Ada Impure Edge pula. Mana lagi di situ? Betul. Sustain banget sih parah. Ya makanya dia jadi gak mesti pulang-pulang juga. Gak mesti parbel juga, apalagi dia bisa mendapatkan parbel bahkan untuk sekarang. Wah, Vincent. Dari Maison dia, Vincent terlalu berani masuk ke bagian belakang dan Vincent berhasil dihilangkan dengan sangat cepat. Satu orang dari Rebellion langsung menghilangkan begitu saja. Langsung dilompati begitu dengan satu paling tarbunnya. Sementara untuk Velo berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi Karsia again and again menjadi korban yang bisa dihasilkan oleh Skylar begitu baik, tapi Naomi akan lompat ke area dan Naomi langsung lompat dan juga bisa mendapatkan lagi karena Audi. Base-nya terbuka dengan begitu saja. Hai Saborka bisa memberikan damage begitu optimal walaupun Gowe dikeluarkan tapi Dihabisin. Wipe out pun tercipta. Dihabisin. Gak langsung fokus ke arah base. Mereka kill dulu. Habisin semuanya. Wipe out terjadi RRQ. Disiplin menjadi kunci dari game pertama. Wow, oke. Kita melihat bahwa memang ada kontradiksi ya dari draft mereka di mana Baxia main di early game, mereka punya Cecilion untuk di late game. Tapi di sini, Cecilion ternyata ikut untuk melakukan team fight, ada di belakang Baxia. Jalan dari early game. Bagi stacknya ya bang. Iya, ikut ya, lempar stack terus dan ya itu dia yang membuat dia kuat ya, dia cuma butuh assist tadi. Jadi mananya tetap ada, stacknya juga dapat tadi buat Cecilion. Dan itu besar banget. Karena Iya. Cecilion mananya kan makin banyak gitu Makin kan. banyak terus juga. Makin banyak ada Impure Edge juga. Ya. Maka dari itu ya nggak pulang-pulang gitu loh. Iya. Tapi cuman RRQ doang yang pakai Cecilion diajak perang. Dia jalan terus dari Jalan, dia di ngikut, belakangnya Om. Versik ada percaya ini Versik pasti tebal, durable di depan. Dan kembali roda menjadi mimpi buruk. Baxia 5 kali use 100%. Iya. 100% nih ya. Belum kalah. Ini menurutku ada kemungkinan kita bakal melihat ya 1 atau 2 game Baxia tes nih di band ya kan. Coba. Walaupun mungkin kesempatan ataupun chance dari game over bangetnya belum ya Om ya. Belum. Masih ada mungkin ya. Masih Kalau bisa. menang tetap RRQ. Kingdom Lombok. Waduh, dari Lombok nih. Waduh. Luar biasa sekali tim Power kita di tulisan-tulisannya juga semuanya dikeluarkan. Guna untuk bisa memberikan dukungan langsung terhadap RRQ. Oh ini bannya Johnson ngeri nih ya. Ya, makanya ini roda gila namanya Om. Gila. Dahsyat. Dan 1-0 skornya. Best of 3 series Rebellion masih punya kesempatan untuk menyamakan kedudukan dulu paling nggak di game kedua. Atau malah RRQ yang dapetin poin penuh lagi. Oke, Ya. kita lihat saja tapi itu nanti kan untuk sekarang. Kita mau lihat dulu nih seperti apa item yang akan mereka ambil. Item lalu talentnya tadi udah terlihat dari awal, tapi nanti kita akan melihat lagi impactnya dari item-item yang diambil. Ya betul. Dan tadi ya dari Thailandnya udah kelihatan sih ada life drain yang dipakai. Atau mungkin dari Baxianya. Baxianya bukan pakai fighter kan, dia pakai tank. Ada hybrid defense-nya dia. Physical Magic nambah 10 itu enak banget. Iya, Vitality nambah 500 HP lagi, tebel. Dari tebel. emblemnya tuh memang udah bersinergi sama gameplay mereka mau Iya. dibawa kemana gitu kan. Betul. Jadi walaupun memang jungle tapi Versik tahu oke, gue tetap harus keras nih gitu kan. Makanya dia nggak pakai damage sama sekali. Ya udah nggak apa-apa, dia jadi badan di depan. Percayain damage ke Skylar dan juga ke Clay. Ya itu dia. Tapi sebenarnya itu adalah tugas yang sulit loh kalau kita jadi tank jungler.
kalau sudah gak ada kepercayaan nih, temanku jadi nggak ya? Nah itu tuh yang mulai bahaya. Oh itu saya main sama Pulung kayak gitu tuh kadang Pak. Kita udah tank, tahu kan, tank jungler itu kalau udah maju ke depan komit dia, komit. Belakangnya kalau masih belum punya item dia udah komit. Tolong ini yang depan hilang mas ini. Makanya tuh, Hilang, Pulung hilang. god laner nih kebetulan. Gimana nih Pak Pulung nih dengan follow up yang terlambat gimana nih Pak? Terlambat. Sulit sih Pak, Melisa kan scaling parah ya. Tadi Scaling juga Melisa tadi kan. Iya, sementara untuk berada kalau kita lihat dari area strong lane ya, Valentina bisa apa tadi? Nggak terlalu optimal yang bisa dilakukan oleh Valentina. Bahkan dia bingung mau ambil Ambil yang ulti siapa. Valentina bingung. Yang Pak. mana? Ini kompleks banget problem yang terjadi di game yang pertama. Makanya tadi gue bilang Rebellion berani banget first pick. Tapi kasus terbaik ambil Cecil sih emang. Gak ada mau ambil siapa Kufra. Kalau ngambil Tyler Rage menurutku itu bakal lebih bahaya lagi. Gak bisa dibuka sama sekali bahkan. Ya benar, memang ya Cecil Cecil kan? Cecil memang dia bisa sustain, dapetin life kill juga. Cuman itu tadi. Jadi dia nggak optimal kan. Sementara kalau kita lihat tadi Melisanya di area God lane udah kena habek terus, kena hajar terus. Coba lihat berapa lama tadi Audi yang ada di dalam outer turret. Tapi Melisanya yang ada di rumput di belakang outer turret di bagian bawah. Ya, karena Itu dia lama follow, banget. Terus belum kena Sanguine Claw, Oh iya. di combo Bennett Rage. Waduh. Trainernya kena mulu lagi. Trainernya juga Mau tadi. ngambil wave minion yang datangnya sulit banget gitu loh. Ya, Cuman memang konsep dari Rebellion kayak gitu. Dia ngasih space semuanya ke Vincent. betul. Dia kasih laning bahkan itu dari under menit 5 loh. Kayak menit 4 lewat dikit tuh udah Vincent main ke atas. Dan itu 4-nya defense ke bawah. Uranus bayangin. Uranus yang biasanya dia motong bahkan sampai dalam gitu kan. Motong 2 wave. Ikut defense Ikut, Pak. ya, betul. Pagi-pagi ikut defense dia. Ya karena Vincent tadi kalau kita lihat dia menjauhi. Dia nggak mau teamfight dulu. Butuh item, butuh level dan memang levelnya ada di atas dari Versik. Cuman diajak kumpul 5 nih akhirnya nih. Mau gak mau ikut defense. Cuman ini sepertinya sama gaya permainannya dari Cars ya. Cars di saat mereka kemarin melawan Kemarin Rebellion, Dewa. melawan Dewa ya di game pertama mereka kalah. Itu karena dari Carsnya juga selalu berusaha untuk bisa melindungi dari awal. Lalu dia mengorbankan juga dari landingnya, dari posisi-posisi yang lain. Namun di nextnya kita lihat saja karena untuk sekarang Player ini of dia. the game. Player of the game, Wah. Versik. Versik ya. Ini kayaknya kita sepakat ya. Kita sepakat. Untuk kali ini Sepakat. kita sepakat Versik sih. Karena rotasinya mungkin. Iya, rotasi dan juga ya hero yang ini orang udah jarang banget ngeliat hero ini. Tapi dengan efek-efek regen yang kalian miliki atau kalian mainkan, ini adalah hero yang langsung matahin semuanya. Itu entah mau Esmeralda, mau Uranus, ya free NOD, free dominant size. Tapi ya dari item build-nya yang terlihat dibawakan adalah Radiant Armor, ada juga Antivirus dan juga bersama dengan Guardian Helm. Dengan emblem tadi kita bahas juga ada tank bersama dengan Furnace. Dan ada season bersama dengan satu Concussive Blast. Jadi dia tebal banget dan lihat skip untuk Dominance Ice karena sudah punya dari efek pasif Baxia sendiri. Jadi ada penghematan ya, lumayan banget untuk penghematan tersebut bisa di-buy ke item defense yang lain seperti Steel Leg Plate atau dengan pecahan-pecahan dari Dreadnought Armor juga. Jadi sangat-sangat konsisten untuk bisa berada dan menjaga posisi di garis depan. Dan ini dia untuk highlight game yang pertama, team fight. Di mana Clay juga selalu join team fight tersebut. Gak pernah atau jarang lah dia absen ya karena selalu jalan-jalan ya. Kalian bisa lihat ini ada Clay lagi di belakang. Dengan free shot dia lagi nih, ada Clay lagi. Meskipun memang tim fightnya dihindari oleh Vincent, tapi kita selalu lihat ada Clay di belakang Versik. Dan kedua pemain inilah yang menjadi mungkin roda serangan ya, motor serangan bagi RRQ di early game tadi. Jadi gak ada keraguan sama sekali meskipun kita tahu juga bahwa Cecilion ini adalah hero pejalan kaki. Untuk escape dia cuma punya satu dan bahkan ini Purify loh yang dipakai oleh Clay. Jadi bakal lebih lama lagi dibandingkan ketika dia menggunakan sprint. Tapi dengan ketenangan mungkin dari Versik yang stabil, depan Versik, belakang Clay. Clay-nya gak ada yang ganggu sama sekali. Itu memudahkan tugas buat Versik buat musir mundur semuanya. Dan semakin lama, lambat laun, damage dari Bad Impact dan juga Bad Hits. Clay ini bertambah dan lihat lagi dan lagi positioning Clay, depannya ada siapa? Ada Versik juga. Banana Naomi akan melakukan follow up dan follow up dari Naomi. Ini ada Clay-nya di belakang dan ini enaknya ya mungkin dengan ada 3 badan yang dimainkan oleh RRQ. Bebas loh Cecilion-nya di belakang tadi. Cuman kelepasin.